Halo YouTube, apa kabar? Balik lagi dengan Forhes dan masih di video kali ini saya jalan-jalan alias baru pulang dari dokter gigi, nyabut gigi yang sudah patah. Sudah 10 tahun giginya patah, terus tahun kemarin baru copot. Setelah patah terus copot, terus kemudian tadi dicabut giginya. Oke, dan di video kali ini saya dari Jalan Raya Tajur. Ini mau pulang ya, nanti lewat Kebun Raya, udah pasti lewat Kebun Raya. Oke, jadi di video kali ini saya juga sekalian ya, ini pas baru nyabut gigi ya kan, alias baru kesakitan. Jadi saya mau ngasih tips gimana sih cara naik motor saat lagi sakit atau tidak enak badan. Jadi ada beberapa kondisi dimana kita itu ya mau nggak mau ya, misalnya kalau kita lagi sakit terus mau pergi ke dokter, terus gimana sih caranya, badannya lagi sakit, lagi nggak enak badan. Dan ya saya beberapa kali sih kayak gitu. Contoh kasusnya ya ini, baru pulang nyabut gigi naik motor. Nah ini kan mesti konsentrasi juga sambil menahan rasa sakit. Yang paling sering sih saya kalau naik motor itu migrain, sambil migrain, sakit kepala sebelah gitu ya. Terus beberapa kasus itu saya juga pernah penyakit dalam, jadi ya kayak gangguan pencernaan seperti itu ya. Jadi ya mau nggak mau gitu, nggak ada yang nganterin, ya berangkat sendiri, mandiri aja gitu. Jadi ya waktu sakit itu memang konsentrasi rada pecah ya, konsentrasi pecah, kita mikirin juga itu gimana itu. Biasanya sih lebih banyak fokusnya itu ke rasa sakit. Jadi ya kalau untuk pemula sih saya nggak menyarankan ya untuk naik motor waktu kondisinya sakit atau nggak enak badan. Kalau saya sih karena udah biasa, jadi ya udah naik motornya itu ya kayak duduk aja gitu, ya sama kayak duduk di rumah juga. Kalau duduk ya begitu ya, cuman ini posisinya lagi di jalan raya, jadi ya fokus dan konsentrasinya tentu lebih terganggu. Ini di luar ini ya, di luar sakit-sakit yang lain, misalnya sakit hati diputusin gitu ya. Sakit hati ditipu orang. Jadi ini yang beneran kerasa langsung sakitnya ya, kayak sakit perut atau sakit kepala gitu. Kalau yang contoh kasusnya saya ini baru nyabut gigi, jadi masih ngilu-ngilu gimana gitu. Sebentar lagi efek obat biusnya akan berakhir, akan hilang. Jadi ya udah mulai akan nyeri-nyeri. Dan ya di sepanjang perjalanan ini saya beberapa kali berhenti, terutama karena ini ya, habisnya bergigi, jadi harus menggigit kapas di gigi yang baru dicabut itu. Dan ya saya itu beberapa kali harus buang ludah karena air ludah saya itu terus keluar dari mulut, karena posisi mulutnya nggak rapet gitu, harus menggigit kapas tadi. Jadi ya mau nggak mau ya, ini karena ya udah besar juga. Sudah mandiri, dan juga penyakitnya juga bukan untuk yang bisa menghalangi ya, misalnya kalau kakinya yang sakit atau tangannya yang sakit seperti itu. Tapi ini cuman giginya aja sih yang sakit, kebetulan cuman giginya aja yang sakit. Biasanya sih kepala yang sakit. Kalau kepala yang sakit itu lebih ini ya, lebih otomatis, jadinya naik motornya itu otomatis, nggak banyak mikirin yang lain-lain gitu. Jalan di pinggir sebelah kiri udah gitu aja, nggak ada mikirin yang lain-lain gitu ya, cuman mikirin gimana supaya sampai aja, bukan cepat sampai ya, gimana supaya sampai dengan selamat. Jadi nggak mikirin ngebut juga gitu, jalan aja santai di sebelah kiri seperti itu. Nah ini sama saya, karena ini rasa sakitnya cuma di gigi, nggak terlalu nyeri juga ya, karena masih ada efek obat biusnya. Nah ini saya masih bisa mengendarai motornya, masih lincah gitu. Kalau biasanya kalau sakitnya udah lumayan terasa itu, biasanya saya
jalannya pelan dan di pinggir-pinggir gitu ya. Oke, dan di beberapa kondisi saya pernah juga itu, yaitu habis ya ini gara-gara jatuh terus giginya patah. Itu pergelangan tangan kanan saya itu terkilir kayaknya, yang sebelah kanan terutama ya, karena dia megang gas. Jadi malam-malam perjalanan ke rumah itu sekitar 15-20 menitan, dan itu masih saya gas. Jadi waktu itu saya masih muda, lebih ketakut sih ya, karena tempatnya sepi, gelap gitu. Kalau teman-teman yang di Medan tahu daerah Tanjung Gusta, Gaperta Ujung, Tanjung Gusta gitu ya, itu kan daerah rawan ya. Dulu sih tahun 2003 kok kejauhan sih, 2010-an lah, 2010-an, 2009 2010 gitu. Itu nggak banyak lampu jalan. Terus ya itu, saya baru kecelakaan di situ, kecelakaan tunggal yang mana itu mengakibatkan gigi saya 3 yang depan itu atas patah. Terus kemudian tangan saya terkilir. Ya itu yang teringat saya sih, yang itu aja sih yang parahnya. Terus motornya juga ringsek ya, terutama bagian depan, karena posisinya saya nabrak gundukan pasir yang nggak kelihatan ya, karena jalanannya, lampu jalannya itu nggak ada. Terus kondisinya hujan malam-malam, tengah malam, sekitar jam ya setengah 12-an lah, setengah 12 malam, hujan. Terus ya itu, nabrak, jatuh, saya terbang ke depan, motornya ringsek, pergelangan tangan saya terkilir. Terus kemudian ya saya masih harus mengendarai motor itu 15-20 menit sampai ke rumah. Pada waktu itu sih saya belum punya handphone bahkan. Jadi bukan kayak sekarang ya. Kalau sekarang mah anak SMP, SMA juga kayaknya sih udah punya handphone gitu ya. Jadi kalau ada kendala di jalan itu bisa nelpon, bisa dijemput. Nah kalau saya kondisi saya ini udah tengah malam, jalanan sepi, gelap, terus ya nggak ada alat komunikasi yang lain gitu. Ya cuman harus bisa mengandalkan diri sendiri. Jadi ya ini mungkin relate dengan teman-teman yang ada di kota-kota kecil, terpencil, yang ya keadaannya bisa sama ya, karena sepi. Terus kemudian ya mau nggak mau harus sendiri di saat mungkin keluarganya yang lain itu juga lagi sibuk ya. Jadi harus kemana-mana sendiri, berobat sendiri. Ya itu, kalau saya sih nggak menyarankan untuk memulai ya. Tapi kalau yang udah biasa bawa motor dalam waktu yang cukup lama, artinya sudah berpengalaman, ya bisa ditahan-tahan sedikit. Kalau misalnya pusing, ya bisa minum obat sakit kepala dulu. Atau misalnya lagi nyeri, senat senut, ya biasanya sih kalau saya nyut-nyutan gitu, biasanya minum Ponstan. Ya obat-obat yang seperti itu ya, pereda nyeri seperti itu. Terus ya kalau memang keadaannya memang darurat, ya mau nggak mau harus berangkat sendiri ya. Ya seperti yang saya bilang tadi itu, saya biasanya kalau jalan misalnya mau ke dokter itu ya pelan-pelan gitu, nggak bisa terlalu ngebut, kebanyakan ngalahnya ya. Terus kemudian jalannya di kiri lambat, yang penting itu sampai, bukan yang penting cepet nyampe, tapi yang penting sampai. Terus kemudian ya itu, nyampe juga belum tentu langsung ditanganin kan gitu ya. Harus ya, misalnya kalau ke dokter itu ya harus daftar dulu segala macam ya, baru bisa ditangani. Itu juga kalau pasiennya nggak banyak. Kalau pasiennya banyak ya antri dulu. Ya sama aja sih sebetulnya. Jadi ya seperti itulah untuk pengalaman saya naik motor dalam kondisi sakit, dan juga beberapa kali itu harus urgent ya, harus bisa sendiri gitu ya. Kayak itu malam-malam ya harus bisa sendiri. Terus misalnya kalau
lagi jauh dari orang tua misalnya, ya jadi anak kos seperti itu, ya harus bisa sendiri. Ya kan, kalau nggak ada yang bisa dimintain tolong, ya harus bisa sendiri gitu. Apalagi urgent ya, kayak sakit gitu, nggak bisa cuman tiduran di rumah aja langsung sembuh gitu, ya pasti harus dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke dokter buat berobat. Seperti itu. Ini saya sudah masuk ke jalan apa ini, lupa nih saya nih, aduh dudu. Ya ini pokoknya dari McD tadi ya, belok ke kiri ini nanti terus ke stasiun Bogor, dan nanti di ujung video ini saya bakalan berhenti, terus kemudian saya buang ludah. Yang pertama kali ini saya sudah nahan sekitar 10 menitan, jadi ya udah banyak ludahnya yang terkumpul gara-gara harus menggigit si kapas. Oke, untuk videonya demikian dulu, semoga bermanfaat, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton, salam Wakanda forever, Jorge sign out, dan bye bye.